Hai, gimana kabar kalian? Bagaimana keadaan kalian? Oh ya, akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi begadang terus. Soalnya kan kemarin kan UAS ya. Besok juga masih UAS sih. Terus eh kalau enggak nanti tuh scroll TikTok. Sebenarnya TikTok ini bisa dibilang sangat berpengaruh ya. Karena kalau udah scroll TikTok tuh suka lupa waktu. Kayak kita tuh baru nyekrol beberapa video berasanya. Padahal udah loh, tiba-tiba udah jam 1, udah jam 2, udah jam 3. Terus kalau enggak nih, baca cerita. Wah, di Wattpad ya kan? Siapa yang baca Wattpad? Nah, kalau cerita Wattpadnya ini menarik, terus kayak udah selesai, udah tamat, itu rasa untuk menamatkan ceritanya walaupun ada eh, 60-an part atau ada berapa, berapa puluh, 50, tetap aja, tetap pengen namatin. Dan akhirnya kita maraton. Terus apa? Ujung-ujungnya begadang lagi, begadang lagi. Kalau kalian gimana? Kalian juga lagi mengalami susah tidur atau mungkin malah sebaliknya, lebih awal tidur, terus lebih teratur, lebih nyenyak. Kayak ngomong-ngomong soal tidur ini, guys, kan harus tahu, ternyata susah tidur itu bukan, ya, ternyata susah tidur itu termasuk penyakit. Kalau namanya sih, pasti kalian udah tahu sih ini apa. Pasti kalian sudah bisa menebak. Ya, betul sekali. Insomnia. Insomnia ini tuh penyakit yang dialami eh, di mana kita tuh susah tidur atau enggak nyenyak pas tidur. Jadi kayak sering kebangun gitu. Dan ini sebenarnya tuh termasuk penyakit yang sangat merugikan ya teman-teman. 더비분들이 don't cry. Don't cry young. Karena kalau di waktu tidur itu tempat kita buat kayak istirahat kan. Tapi kalau kita jadinya nggak nyenyak, itu jadi kayak capek banget. Justru malah capeknya tuh lebih-lebih kayak double-double. Tapi si insomnia ini ternyata ada dua bagian. Ya betul, dua. Jadi yang pertama ada insomnia primer. Insomnia primer ini tuh kayak bisa dibilang tuh versi kecilnya. Kenapa bisa dibilang versi kecil? Karena di sini si insomnia primer ini dia sendiri. Kayak nggak terkait sama penyakit-penyakit lain gitu. Sedangkan yang satunya adalah insomnia sekunder. Di mana si insomnia sekunder ini dia tuh bersama dengan penyakit lain. Kayak contohnya dari asma atau kayak GERD atau apa sih namanya asam lambung gitu, mah sama depresi. Jadi dari penyakit tersebut kayak depresi tadi menimbulkan susahnya istirahat atau susah tidur dan kurang nyenyaknya dari tidur tadi. Jadi penyakit tadi menimbulkan si insomnia ini. Double-double nggak tuh? Ya ampun, ternyata tidur pun bisa kayak gini ya. Tapi sebelum si insomnia ini makin parah, makin menjadi-jadi, kita bisa mengatasi, bisa kayak ya mencegah adanya si insomnia inilah dengan kayak sebelum tidur kita jangan minum kopi, guys. Ya, semua orang tahu lah kalau minum kopi tuh bisa bikin kita nggak ngantuk. Ya, terus selain kopi itu kita juga teh. Teh itu juga nggak baik sih. Teh, alkohol, sama rokok. Sama kopi tadi. Terus selain itu, kalau misalnya kita emang udah terlanjur kayak ini susah tidur, ini aku nggak bisa tidur nih. Nah, kita bisa menggunakan aromaterapi. Hal-hal yang bikin kita rileks. Kalau nggak mendengarkan musik, kayak instrumen-instrumen yang menenangkan gitu loh guys. Ada di Spotify, ya bisa dicari juga di Spotify. Nanti aku kasih ini aja ya playlistnya Spotify yang bisa buat tidur sebelum tidur gitu biar buat yang insomnia buat yang susah tidur bisa membantu semoga ya. Jadi buat teman-teman yang ada waktu untuk nggak begadang, maksudnya ini bisa tidur cepat saat ini, kalau bisa jangan begadang. Jadi ada kesempatan untuk istirahat, istirahat ya. Karena kalau udah susah tidur, udah tidur gak nyenyak dan kebangun-kebangun terus tuh nggak enak banget. Jadi buat kalian jaga kesehatan, oke? Terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Bye-bye. Dah. Makasih.